Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi Covid ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal-soal dengan topik order statistik minimum distribution function and minimum density function. Kita sembari seperti yang telah kita sampaikan di beberapa pertemuan bahwa pembahasan soal-soal ini mesti diikut sertakan setelah membahas teori. Karena tidak mungkin rasanya jika teori diberikan dengan soal-soal yang minimum. Apalagi perkuliahan daring ini menuntut untuk pemahaman yang full mahasiswa, tentu saja pemahaman full itu diikuti oleh fasilitas bahan ajar dan pembahasan soal yang memadai. Oke, kita akan lihat soal yang diberikan. Nah, ini soal kita. Soal tetap dari buku Mathematical Statistic with Application edisi ke-7. Soal 6.84 dan 6.88. Nah, diberikan fungsi densitas Weibull FY sama dengan 1/alpha, diberikan fungsi densitas Weibull FY sama dengan 1/alpha M dikali Y berpangkat M kurang 1 eksponen min Y berpangkat M per alpha untuk Y besar dari 0. Dengan alpha dan M itu adalah konstan yang positif. Nah, jika variabel acak berukuran N diambil dari Weibull, populasi Weibull, populasi yang terdistribusi secara Weibull, katanya dapatkan statistik minimum. Kita akan dapatkan distribution function dan density function untuk minimum. Oke, dan pertanyaannya, apakah Y minimum itu masih merupakan distribusi Weibull? Nah, kita akan jawab 3 nanti. Yang pertama kita dapatkan FY minimum, yang kedua FY kecil minimum, yang ketiga kita buktikan nanti apakah dia masih probability density function minimum itu apakah masih terdistribusi secara Weibull. Lalu seperti soal 6.88 juga hal yang biasa saya rasa, diberikan density function, lalu akan dapatkan density function minimum dan ekspektasi statistik minimum. Jadi soal 684, 688 masih kita berbicara mengenai mendapatkan distribution function, density function untuk minimum, untuk 2 fungsi densitas peluang yang diberikan, yang satu Weibull, yang satu diberikan bentuk lain dari density function. Nah, kita akan jawab soal ini dengan baik tentunya pada sesi perkuliahan hari ini. Kita akan jawab soal berikut. Nah, soal yang pertama, kita akan jawab soal yang pertama, diberikan density function. Density function Weibull katanya adalah sama dengan 1/alpha dikali M Y berpangkat M kurang 1. Oke, eksponen min Y
berpangkat M per alfa. Oke. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang yang disebut dengan fungsi densitas peluang Weibull. Ini fungsi densitas peluang Weibull. Nah, nih Weibull kita. Untuk Y-nya besar dari 0, sedangkan alfa dan M adalah positif konstanta. Dan dan alfa dan M adalah positif konstan, adalah konstanta positif. Konstanta positif. Nah, kita akan dapatkan statistik minimum. Nah, yang diminta adalah dapatkan statistik minimum. Nah, ini dia. Nah, kita tahu rumus statistik minimum, rumus density minimum ini adalah N dikali dengan 1 kurang kumulatif. Ini kumulatif untuk variabel acak tentunya. Berpangkat N kurang 1 dikali density function. Nah, ini yang akan kita cari. Nah, ini tentu memerlukan kumulatif, sedangkan density function sudah diberikan. Kita tahu bahwa kumulatif untuk variabel acak ini dapat dicari dengan integral batas bawah hingga Y itu sendiri untuk FT-DT. FT-DT density function atau fungsi densitas peluang. Tidak kita gunakan FY karena batas atasnya sudah Y. Maka kalau kita masukkan fungsinya, tentu batasnya itu menjadi 0. Karena batas bawahnya itu 0 sampai Y. Oke. 1 per alfa M Y berpangkat M kurang 1 eksponen min Y berpangkat M per alfa untuk DY. Nah, ini tentu kita misalkan integral ini kita kasih batas dulu. Misal U sama dengan Y berpangkat M per alfa. Oke. Tentu DU per DY di sini. DU per DY-nya adalah pada DU per DY tentu 1 per alfa kali M Y berpangkat M kurang 1. Ini dia. Jadi kalau begitu DU-nya itu adalah DU sama dengan 1 per alfa M berpangkat Y berpangkat M kurang 1 DY. Nah, dari integral kita lihat yang saya tandakan ini. Jadi kalau saya lihat, kita kasih warna apa sedikit, kita buat modif dengan warna sedikit. Nah, coba lihat yang kita tandakan ini sendiri adalah DU-nya. Nah, bukankah dia itu DU? 1 per A dikali M dikali Y berpangkat M kurang 1 DY. Itu kan DU. Jadi kalau begitu, kalau DU dan Y berpangkat M per alfa itu U-nya, tentu integral ini menjadi sangat mudah. Tentu integral yang kita selesaikan sekarang itu menjadi integral 0 sampai tak hingga hanya menjadi eksponen min U DU. Nah, ini tentu
Mudah sekali. Min eksponen min U. Oke, di sini 0 tak hingga. Kita ganti U dengan min eksponen min Y berpangkat M per alfa. Oke, untuk batas 0 sampai tak hingga. Nah, ini tentu menjadi min. Oh, bukan pangkat. Batasnya sekali lagi kita ingatkan batasnya bukan sampai dari tak hingga sampai ke Y. Ini Y, ini Y. Hati-hati ya. Jangan sampai salah. Ini Y, kita mencari kumulatif. Ini Y, ini Y. Jadi kalau begitu integral kita sekarang adalah 1 dikurang eksponen min Y berpangkat M per alfa. Nah, inilah yang disebut sebagai kumulatif dari variabel acak. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau begitu, kita sudah memiliki Fy atau density function variabel acaknya tadi adalah 1 per alfa dikali M, ini per alfa dikali M, nanti dibilang 2 pula lagi. Bikin alfa. 1 per alfa kali M dikali Y berpangkat M kurang 1. Tentu di sini eksponen, di sini min Y berpangkat M, di sini per alfa. Oke. Untuk Y besar dari 0. Sedangkan Fy-nya atau distribution function atau kumulatifnya adalah 1 dikurang eksponen min Y berpangkat M per alfa. Nah, ini adalah kumulatif. Nah, kita tahu rumus dari mau pakai G, mau pakai IF sama saja. Untuk density function minimum, nah ini minimum 1. Jangan lupa kasih 1 kalau dia maksimum N adalah rumusnya N dikali 1 dikurang kumulatif atau distribution function. Ini rumusnya berkali-kali kita bagikan. N kurang 1. Di sini dikali dengan density function variabel acak. Nah, oleh sebab itu, ini tentu menjadi N dikali dengan 1 dikurang. F-nya tadi 1 dikurang eksponen min Y berpangkat M per alfa. Oke. Berpangkat N kurang 1. Oke, dikali dengan 1 per alfa dikali M dikali Y berpangkat M kurang 1 eksponen min Y berpangkat M per alfa. Nah, ini dia. Nah, kalau mau kita sederhanakan tentu dia menjadi N. Nah, satunya habis, tinggal lagi eksponen min Y berpangkat M per alfa berpangkat N kurang 1. Nah, ini tinggal lagi dikali dengan 1 per alfa M dikali Y berpangkat M kurang 1 eksponen
min Y berpangkat M per alfa. Nah, ini kalau mau kita sederhanakan lagi, kita kasih batas, kita sederhanakan lagi, dia menjadi N per alfa. Oke. Dikali dengan M tetap Y berpangkat M tetap kurang 1. Nah, eksponennya kalau kita buka pangkatnya, berarti dia di sini eksponen yang satu berpangkat minus N Y berpangkat M, N Y berpangkat M per alfa, yang satu berpangkat eksponen. Nah, ini kita hapus dulu biar cantik, kita kurang cantik, kita kasih space yang agak lebar sedikit. Oke, kita kasih space agak lebar sedikit. Ambil sedikit. Oke, ini kita ambil ke bawah sedikit lah. Sama dengan, jadi untuk kita sekarang adalah N per alfa. Oke. M-nya tetap kali Y berpangkat M kurang 1. Nah, eksponennya kita buka, eksponen yang satu berpangkat minus NY berpangkat M per alfa. Nah, yang satu lagi minus-minus tambah di sini, tambah Y berpangkat M per alfa. Nah, kalau kita buka, ada pengalinya lagi, eksponen min Y berpangkat M per alfa. Nah, ini kalau kita sederhanakan, tentu dia menjadi, kita buat ke bawah sedikit, kita kasih space statik ke bawah. Kalau mau kita sederhanakan menjadi N per alfa, M Y berpangkat M kurang 1. Nah, di eksponennya tentu kita gabungkan menjadi minus N Y berpangkat M per alfa kurang Y berpangkat M per alfa. Tentu di sini tambah Y berpangkat M per alfa. Nah, ini ada minus tambah, berarti bentuknya itu kalau kita sederhanakan lagi menjadi N per alfa. Oke, kita buat cantik-cantik lah biar nampak. Oke. N per alfa M Y berpangkat M kurang 1. Di sini tinggal lagi eksponen min N Y berpangkat M per alfa. Ah, ini dia. Untuk Y besar dari 0. Nah, sekarang inilah yang kita peroleh density minimum. Nah, pertanyaan yang menarik itu, apakah density minimum ini masih weighable? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kita sudah memperoleh, sekarang ini adalah density minimum yang kita cari. Sekarang pertanyaannya, apakah, nah ini harus dijawab nih, apakah density minimum yang kita, density function minimum yang kita cari itu masih weighable? Apakah
masih terdistribusi secara Weibull. Oke. Masih terdistribusi secara Weibull. Terdistribusi secara Weibull. Nah, ini akan kita jawab secara Weibull. Weibull. Oke. Nah, ini akan kita jawab. Kita coba jawab. Nah, kita memiliki yang dikatakan Weibull itu, kita lihat yang dikatakan Weibull, kita lihat ya. Yang dikatakan Weibull. Oke. Yang dikatakan Weibull, yang dikatakan terdistribusi secara Weibull. Nah, oke, yang dikatakan terdistribusi secara Weibull dengan parameter alfa dan M. Ini alfa A, kita buat ini A, kita katakan A itu alfa dan M. Oke, memiliki bentuk bentuk density function sebagai berikut. Nah, kita lihat. Nah, kita sebagai berikut. Maka density function yaitu yang dimaksudkan Weibull ini berarti density function dari Weibull untuk variabel acak Y itu tadi 1/alfa dikali M, Y berpangkat M kurang 1, eksponen min Y berpangkat M per alfa untuk Y besar dari 0. Nah, ini kalau Weibull dia berparameter alfa dan M. Nah, sekarang yang kita miliki, nah coba lihat. Nah, yang kita miliki sekarang adalah density minimum. Hapus dulu. Oke. Nah, yang kita miliki sekarang adalah density function minimum sebagai berikut. Nah, kita lihat. Nah, yang kita cari tadi, minimumnya F Y minimum adalah apa tadi? N per alfa M Y berpangkat M kurang 1 eksponen min NY berpangkat M per alfa. Nah, sekarang coba kita modifikasi sedikit. Nah, kita modifikasi sedikit bentuk ini. Coba kita modifikasi sedikit aja menjadi 1 per alfa per N. Nah, kan sama aja kan? M Y berpangkat M kurang 1
eksponen. Oke, min Y per 1 per alfa per N. Kita hapuslah, kita buat cantik sedikit. Kita naik sedikit. Ini adalah FY1 kita cantik sedikit, kasih space. Jadi yang kita modifikasi sedikit menjadi eksponen min Y berpangkat M per 1 per alfa per N. Nah, ini sama, bukan tidak pakai 1 lagi, pakai alfa per N aja lah. Bodoh lah. Ini dia. Tidak pakai 1 lagi, cukup turunkan saja. Kita turunkan saja. Alfa per N. Nah, ini dia alfa per N. Nah, kalau begitu kita lihat bentuk Weibull. Ini adalah Weibull, ini tadi Weibull dengan parameter alfa M. Oke. Maka oleh sebab itu ini bentuknya pun sama dengan Weibull. Nah, alfanya menjadi alfa per N. Alfa per N. M-nya tetap. Nah, ini dia. Jadi kalau begitu kita lihat tadi 1 per alfa. Berarti alfa itu kan konstan. Kalau ini 1 per alfa per N. Alfa per N itu kan konstan juga. Di sini min Y per alfa. Di sini min Y. Di sini min Y berpangkat M per alfa. Di sini min Y berpangkat M per alfa per N konstan. Jadi kalau begitu kita telah membuktikan bahwa minimum density function minimum tetap berupa Weibull dengan parameter alfa per N, M. Nah, berarti kita telah selesai menjawab soal yang nomor 1. Does Y1 equal to have the Weibull distribution? Yes, jawabannya. Nah, kita lanjutkan dengan soal berikut. Oke, soal berikut kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan bentuk soal berikut. Jadi jawabannya dia masih berbentuk Weibull dengan Weibull alfa per NM. Nah, soal berikut diberikan FY. FY kita sekarang adalah eksponen min Y kurang theta. Nah, ini eksponen kita. Ini yang kita miliki sekarang. Min Y kurang theta. Oke, untuk Y besar dari theta. Untuk Y besar dari theta. Oke, besar dari theta. Bukan besar dari 0 ya. Besar dari theta. Nah, sekarang kita akan dapatkan statistik minimum. Nah, tentu kalau untuk mencari minimum, kita perlu mendapatkan kumulatif variabel acak. Nah, kumulatif variabel acak sekali lagi itu adalah integral. Kalau dia bentuknya umum, ini bentuk umumnya. FT dt. Kalau kita masukkan batas bawahnya apa? Batas bawahnya bukan 0, tapi theta. Karena soal Y itu besar dari theta. Sampai dia Y. Eksponen min Y kurang theta. Min T kurang theta. Jangan Y. Salah. Ini salah.
kurang theta dt. Jadi kalau kita misalkan U sama dengan T kurang theta, DU sama dengan DT, maka integral kita sekarang menjadi, integral kita sekarang adalah sama dengan integral 0y eksponen min U, oke, dt-nya du. Oke, ini kita integralkan, tentu dia menjadi min eksponen min U untuk 0y. Kita masukkan, berarti kita ganti dulu U-nya itu menjadi minus T kurang theta. Untuk batasnya 0y, maka di sini menjadi, kalau kita masukkan y, dia menjadi minus, minus eksponen. Oh, ini dalam bukan 0. Ini salah lagi nih. Ini salah lagi. Ini theta bro. Hati-hati bro, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai salah. Ini theta. Berarti di sini theta. Jangan sampai salah bro. Ini theta. Masukkan min eksponen minus T ganti sama Y kurang theta, minus eksponen minus di sini theta kurang theta. Theta kurang theta. Maka hasilnya adalah 1 dikurang eksponen min Y kurang theta. Nah, ini kumulatif. Nah, setelah kita dapat kumulatifnya, tentu barulah kita mendapatkan statistik minimum. Jadi, minimum kita sekarang, oke, kalau kita mau pakai F, G, terserah, yang paling penting satu ini jangan sampai salah. Adalah N dikali dengan 1 dikurang F Y berpangkat N kurang 1 dikali dengan FY. Oke, kita masukkan. Oke. Ini kita masukkan. Ini adalah N dikali dengan 1 dikurang. Oke. FY kita 1 dikurang eksponen min Y kurang theta dikali dengan, nah ini dia, eksponen, ini dia, min Y dikurang theta. Ini berpangkat N kurang 1, lupa. Ini berpangkat N kurang 1. Ini berpangkat N kurang 1 dikali dengan eksponen FY-nya identitas sama eksponen min Y kurang theta. Y kurang theta untuk Y besar dari 0. Nah,
Untuk Y besar dari theta, maaf. Untuk Y besar dari theta. Sekali lagi, hati-hati, batas sangat mempengaruhi. Batas tadi Y besar dari theta. Oh, salah kan? Yang salah. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti membingungkan mahasiswa. Y besar dari theta. Nah, maka kita akan peroleh FY kita, FY minimum. Density minimum kita menjadi minimum kita N dikali eksponen min Y kurang theta berpangkat N kurang 1 dikali eksponen min Y kurang theta. Berarti ini menjadi, ini kita buka pangkatnya. Yang satu eksponen min N Y min N dikali Y kurang theta. Yang satu ditambah, ini tadi min ditambah Y kurang theta. Ada lagi dikali eksponen min Y kurang theta. Nah, ini dia. Nah, di sini ada plus, di sini ada minus, sama-sama eksponen. Berarti tinggallah N kali eksponen min N kali Y kurang theta. Nah, inilah statistik minimum kita untuk Y besar dari theta. Dah dapat. N kali eksponen min N yang theta. Nah, sekarang kita lihat soal berikutnya. Apa yang dia minta? Y1-nya sudah dapatkan density fase. Dapatkan ekspektasi Y. Oke, kita dapatkan ekspektasi Y pula. Ekspektasi dari minimum. Ekspektasi dari minimum. Nah, kita dapatkan sekarang ekspektasi dari minimum. Nah, kita tahu kalau mencari ini rumusnya tetap rata-rata integral. Karena batasnya theta sampai tak hingga. Ingat besar dari theta. Pengalinya tetap Y, jangan sampai Y1 pula. Dikali dengan density minimum. Pengalinya density minimum. Nah, dy. Oke, kita buka, kita kasih batas sedikit. Kita kasih batas di sini. Maka ekspektasi Y1 atau ekspektasi statistik, ekspektasi minimum adalah integral theta sampai tak hingga Y dikali FY tadi adalah FY-nya N. Nah, N eksponen min N. Eksponen min N Y. N Y kurang theta. Oke. dy. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita harus mencoba mengeluarkan beberapa konstan. Nah, kita integralnya coba kita buka menjadi integral theta tak hingga. Di sini N, di sini kali Y, di sini ada eksponen min NY, min N kali Y, dikali dengan eksponen N theta. Nah, ini harus tahu dari mana datangnya.
Karena di sini kita ada min NY tambah kurang. Jadi min NY tambah N theta. Eksponen kita gabung. Kalau kita gabung sama saja hasilnya min NY. Oke, jadi kita telah dapatkan min NY tambah N theta. DY. Jadi kita keluarkan konstan sama dengan konstan kita sekarang N eksponen N theta ini konstan, kita keluarkan saja. Integral theta tak hingga. Nah, theta tak hingga. Oke, theta tak hingga di sini menjadi di sini Y eksponen min N dy. Nah, ini integral kita cuman. Jadi kalau kita integral yang di dalam itu kan kita misalkan saja U-nya. Oke, di sini Y, oke, tidak ada yang berubah, tidak ada ya. Tetap sama hasilnya, tak ada yang berubah, maka kalau kita integral di dalam itu kita misal U sama dengan NY, oke, maka DU sama dengan N. Nah, berarti N DY. DU berarti diturunkan DU. U sama dengan NY. DU DY. N DY. Nah, nih. Atau DY-nya seper NDU. Nah, ini dia. Jadi kalau gitu integral kita U sama dengan di sini kita peroleh Y-nya itu adalah U per N. Jadi integral kita kalau mau kita lanjutkan integral kita menjadi ekspektasi Y minimum menjadi tadi kita keluarkan tadi apa tadi? N eksponen N theta, N eksponen min N theta, integral theta tak hingga menjadi Y-nya U per N, Y-nya U per N, Y-nya U per N, eksponen min U, eksponen min U, oke, eksponen min U, eksponen min U, dy-nya seper N du, seper N du. Nah, batas tadi theta kalau dalam Y, kalau sekarang batasnya tadi kalau Y sama U-nya N theta, kalau U-nya U per theta 0, theta. Jadi batasnya kalau dia theta U sama dengan NY, Y sama dengan U per N.
U-nya U per N. Jadi kalau tetanya teta pangkat, kita masukkan teta, Y-nya teta per N. Oke, ini tinggal masalah batas. Tadi batas. Ya besar dari kita tengok soal kita dulu. Stop. Kita share integral kita menjadi integral. Kalau kita masukkan 0 theta, oke. Z-nya itu, oh ini ada yang, oke. Kita ini mungkin integral kita terlalu apa? Kita coba dulu, hapus dulu. Di sini terlalu kita paksakan, oke kita hapus dulu. Jadi kita lihat di sini ada yang membingungkan. Jadi kita kerjakan apa? Secara perlahan, cepat kali tadi itu. Oke. Nah di sini integral 0 tak hingga theta tak hingga. Nah, di sini adalah n y eksponen. Eksponen tentu di sini menjadi eksponen min n kali y kurang theta. Oke, n kali kurang theta. Oke, dy. Nah, ini yang kita akan lakukan dy. Nah, sekarang kita coba keluarkan n dulu. N integral theta tak hingga menjadi y eksponen min n y kurang theta dy. Nah, kita misal U sama dengan Y kurang theta. Oke, maka DU-nya sama dengan DY. Nah, batasnya pasti berubah. Kalau dalam Y tadi batasnya
Untuk Y sendiri di sini menjadi Y-nya adalah U tambah theta. Di sini kita peroleh Y sama dengan U tambah theta. Nah, dalam Y tadi batasnya tak hingga. Jadi dalam U, jadi kalau kita N integralnya kita masukkan. Oke, kita coba lakukan dengan smooth sedikit, akan dapat. Jadi kita hapus dulu, kita buat ke bawah sedikit. Jadi sama dengan N integral. Nah, batasnya, batas bawahnya kalau dia theta, Y-nya kita masukkan theta, theta kurang theta 0. Batas atasnya tak hingga kurang theta tak hingga. Kalau dalam U batasnya menjadi 0 tak hingga. Y itu tadi U tambah theta. U tambah theta. Oke. Y adalah U tambah theta. Di sini eksponen min N kali U. Wah, jadi min N kali U baru dapat ya. DY-nya DU. Nah, ini baru ketemu bro. Ingat batasnya tadi bro. Kenapa bisa berubah 0 tak hingga? Tadi dalam Y batasnya theta tak hingga. Karena U kita rubah menjadi Y kurang theta, maka batas untuk batas bawah kita ambil theta, masukkan ke Y, theta kurang theta itu 0. Untuk batas atas tadi tak hingga, masukkan ke U, theta kurang tak hingga adalah tak hingga. Jadi batas dalam U 0 tak hingga. Nah, ini baru benar, baru semangat. Tadi agak bingung sedikit. Nah, kita kerjakan integral kita. Tadi kita memiliki, jadi kita sekarang memiliki ekspektasi minimum. Oke. Integral kita berubah menjadi, tadi integral kita adalah N integral ekspektasi minimum, apa ini? Oh, ini apa ini? Oh, ini hapus dulu nih. Jadi sekarang ekspektasi minimum kita, ekspektasi minimum kita menjadi N integral, batasnya jangan lupa berubah 0 theta 0 tak hingga. Nah, di sini U tambah theta. Di sini eksponen min NU DU. Nah, ini integral kita sekarang. Nah, ini integral kita sekarang. Ini baru enak integralnya, bro. Tadi membingungkan integral kita. Nah, ini udah betul nih. Oke, kita buka integral kita. Berarti N integral 0 tak hingga kalikan U eksponen min NU DU. Oke, ditambah N integral 0 tak hingga theta eksponen min NU. DU. Ini DU. Oke, ini memang luar biasa integral kita nih. Nah, sekarang kita akan lihat integral di sebelah dalam. Nah, integral di sebelah dalam ini kita ingat bentuk fungsi densitas peluang gamma. Peluang gamma kita harus ingat. Kita tengok soal kita dulu. Oke. Yang dia lain.
Lalu kita lihat soalnya sebelah, kita lakukan lagi, kita share. Nah nih, kita lihat, ingat fungsi densitas peluang gamma, di mana dalam intensitas peluang gamma kita selalu katakan bahwa untuk integral berbentuk 0 tak hingga U berpangkat alfa kurang 1 eksponen berpangkat min U per beta du, ini selalu kita katakan dapat dicari dengan beta berpangkat alfa kali gamma alfa. Nah ini kalau dia memenuhi densitas peluang gamma. Silakan lihat teori-teori kita. Nah sekarang integral yang akan kita cari itu integral 0 tak hingga U berpangkat eksponen min NU DU. Kita modifikasi sedikit. Nah integral 0 tak hingga U berpangkat 2 kurang 1 eksponen min U berpangkat 1/n. Nah kan sama saja. Min U berpangkat 1/n kan min NU juga DU. Nah jadi integral ini sama dengan fungsi densitas peluang gamma. Betanya 1/n. Jadi 1/n. Alfanya 2. Ini tadi 2. 2 kurang 1 kan U berpangkat 1. 1/n kuadrat. Kali gamma, alfanya 2. Gamma 2, 1. Jadi sama dengan 1/n kuadrat. Nah, dapat kita integral dalam kurung. Tinggal lagi integral yang ini yang kita cari. Nah, integral ini kan integral semudah aja nih. Jadi integral kita ini kita sama dengan tadi ini n dikali 1/n kuadrat ditambah integral tetanya tarik keluar n theta. Oh, hapus dulu. N theta integral 0 tak hingga eksponen min NU DU. Wah, itu mudah sekali integralnya. Maka di sini integral kita tinggal 1/n tambah n kali theta kali dengan, nah ini tinggal apa aja, mudah aja nih kan. Kalau terhadap U berarti min 1/n integral E pangkat 3x 1/3 berarti min 1/n eksponen min NU. Oke. Ini dia. Batas 0 tak hingga. Maka integral kita sekarang 1/n tambah n theta dikali. Nah, ini dia. Kita masukkan tak hingga dia 0 di sini. Kalau kita masukkan tak hingga dia 0. Kalau kita masukkan dia kurang-kurang nanti tambah, dimasukkan kosong dia 1. Jadi dikali pula di sini 1/n. Nah, jadi hasil ekspektasi kita inginkan adalah 1/n tambah theta. Oke, luar biasa soal nomor 2 ini. Jadi yang dimaksud dengan ekspektasi minimum itu adalah 1/n tambah theta, n theta. Oke. Ini adalah kita kasih batas dulu. Tadi ini adalah penyelesaian integral yang di sebelah dalam. Biar tidak bingung. Nah, ini adalah penyelesaian integral yang di dalam kurung, oke? Di dalam kurung, dan ini hasil akhir kita theta.
Luar biasa sekali perjuangan kita pada kesempatan kali ini untuk menghasilkan perkuliahan yang sangat menarik bagi mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan pada pertemuan siang ini, pembahasan soal, dapat memotivasi mahasiswa untuk terus kuliah pada masa pandemi COVID-19. Oke, terima kasih. Saya rasa sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang untuk kuliah-kuliah menarik lainnya. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.